Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel segmen Kerinduanku. Kiranya YouTube channel ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk napas kehidupan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Bahkan Tuhan berkati siapapun jemaat-Mu yang menyaksikan segmen Kerinduanku ini, agar mereka boleh diberkati, agar mereka boleh dikuatkan, dan sepanjang hari ini apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkenan dan Tuhan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan belajar dengan judul cara praktis mendapat wahyu dari Alkitab. Semakin saya belajar Alkitab, semakin saya menyadari bahwa Alkitab itu adalah buku yang luar biasa. Sudah puluhan generasi, ribuan tahun, tetapi selalu ada yang baru. Orang teologi nyebutnya wahyu. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika muncul kata wahyu? Wahyu ini bukan kitab terakhir di Perjanjian Baru, tapi wahyu di sini adalah maksudnya adalah suatu pesan penting yang Tuhan tanamkan di hati ketika Anda membaca Alkitab. Apakah sama dengan mendengar suara Tuhan secara langsung? Yang dimaksud dengan mendapat pesan di sini adalah melalui ayat tertentu, saudara tahu ayat itu memang yang saudara butuhkan. Jadi ketika saudara mendapat wahyu dalam membaca Alkitab, maka saudara merasa bahwa firman Tuhan itu bersentuhan sama hidup saudara. Firman Tuhan itu mengajar saudara. Firman Tuhan itu mengingatkan saudara, mentransformasi hidup dan membuat saudara menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sedikitnya ada beberapa tips yang praktis bagaimana supaya kita bisa mendapat pesan ketika kita membaca Alkitab. Yang pertama yang terpenting adalah berdoalah sebelum membaca Alkitab. Alkitab itu tulisan yang ditulis oleh manusia, tapi diilhami oleh Roh Kudus, oleh Allah. Jadi kalau kita membaca, beda baca Alkitab sama baca komik. Saya nggak pernah dengar orang ketika baca Alkitab, ketika baca buku mafia, matematika, fisika, kimia, terus bilang, aduh gila, hidup saya diubahkan ketika baca mafia. Tapi saya sering dengar orang cerita, semenjak saya baca Alkitab, saya diubahkan. Saya lebih sabar, saya lebih tenang, saya lebih penuh kasih. Ketika kita memulai dengan berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menerima wahyu yang Tuhan sediakan. Makanya firman Allah Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Roh Kudus akan memandu Anda untuk mendapatkan yang terbaik dari firman Tuhan. Sesuaikan apa yang Anda inginkan dari firman Tuhan dalam doa Anda. Misalnya saudara pengen bicara mengenai, pengen butuh tentang ketaatan, dan Roh Kudus bicara kepadaku tentang ketaatan. Maka ketika saudara membuka Bible plan saudara, buka renungan saudara, maka Roh Kudus akan menuntun saudara. Hindari membaca Alkitab secara impulsif, yang artinya pokoknya apa yang saya buka itu yang dari Tuhan. Terus kita buka, terus tiba-tiba tulisannya Yudas gantung diri. Kita akan kaget ya kan saudara. Jadi take time, doa sama Tuhan, minta Roh Kudus itu. Tips kedua yang praktis untuk membaca Alkitab, untuk mendapat wahyu dari Tuhan, adalah membaca dengan fokus, alias gak terburu-buru. Ingat, kita bukan baca koran yang itu hatinya Tuhan, itu firmannya Tuhan yang telah menolong ribuan, kalau saya nggak mau bilang jutaan, kalau saya nggak mau bilang miliaran orang. Jangan buru-buru, ambil waktu untuk merenungkan setiap ayat yang saudara baca. Karena ketika saudara membaca, maka firman itu berbicara ke dalam hati saudara. Ingat bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dibanding 4 ayat yang ke-12. Biarkan setiap kata meresap dalam hati Anda, agar lebih optimal bikin target. Misalnya 1 hari 2 ayat, 2 pasal, dan seterusnya. Dan saudara perlu mengerti ketika kita membaca Alkitab, yang pertama kita membaca hatinya Tuhan, yang kedua Tuhan membaca kita. Itu kayak kita membaca Alkitab. Kayak firman Tuhan itu kayak baca kita, kayak cermin.
Jadi ketika kita baca, ampunilah sesama manusia. Kalau kita renungin, maka Roh Kudus akan bilang, tiba-tiba muncul tuh, kamu masih marah sama si A. Ketika kita baca, hendaklah kamu jangan khawatir, nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Roh Kudus akan munculin tuh, rema itu, terus akan bilang, kamu jangan khawatir. Jadi jangan buru-buru. Kalau buru-buru nggak akan ada rema. Tenang, take time. Makanya sediakan waktu khusus, jangan sediakan waktu sisa. Yang ketiga adalah sambil membaca, mencatat dan merenungkan. Catatlah ayat-ayat yang menarik perhatian Anda. Tuliskan juga pemikiran atau pertanyaan yang muncul. Stabiloin, sambil renungin, catat, tuangkan dalam catatan. Disarankan saudara dan saya menggunakan kalau bisa buku kertas fisik dengan menulis, karena biasanya orang bilang kalau menulis itu lebih ingat. Sebelum menulis, saudara renungin. Contoh, kalau saudara baca Mazmur 23 atau Mazmur 91, orang yang bernaung, berdiam dalam naungan Allah yang Maha Tinggi akan berkata, catat, renungin, catat, renungin. Yang keempat adalah kalau saudara bisa dan memungkinkan punya Bible study group 3-4 orang. Sekarang udah canggih saudara. Sudah bisa punya Bible plan yang sama, atau renungan hari ini sudah kirim ke teman saudara. What do you think tentang firman hari ini? Sehingga saling merenungkan. Agar genap firman Allah, Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anda bisa mendapat manfaat double. Pertama, sudah bisa saling kuat, menguatkan dalam pertemanan. Dan yang kedua, sudah makin dalam dan menggali firman. Saya beberapa kali bersama dengan teman-teman, kami baca satu ayat dan what do you think tentang firman ini? Apa yang pendapat tentang firman ini? Sehingga ketika kita kayak begitu, tanpa sadar, ternyata firmannya masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda dan unik. Sehingga kita pernah bilang, gila ya satu ayat bisa artinya kemana-mana. Saya pernah dengar ada sebuah konferensi pendeta di luar negeri, dan pendeta itu saudara kurang lebih ada beberapa ratus, dan mereka berkhotbah dari satu ayat yang sama, tapi ada ratusan khotbah yang berbeda di satu ayat. Betapa dahsyatnya firman itu. Dan yang terakhir, yang terpenting, tips praktis dalam mendapatkan wahyu dari firman Allah. Yang paling pertama, yang paling penting adalah menerapkannya dalam kehidupan. Karena iman tanpa perbuatan. Kalau kita cuma dengar firman tapi nggak melakukan, platform. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang mengizinkan Alkitab berkuasa mengubah hidup kita. Jika Anda percaya, melakukannya, maka kita akan berubah melalui firman Allah. Dan yang paling terpenting adalah berkelanjutan melakukannya. Pergi ke gym sehari 5 jam, lebih baik, lebih penting saudara nge-gym seminggu 5 kali, tapi 1 jam. Karena bukan sekali lama, tapi konsisten, berturut-turut. Akhirnya 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Semoga 5 kebenaran firman tadi bisa mengingatkan saudara bagaimana mendapat tips praktis, mendapat wahyu dari pembacaan Alkitab. Berdoa sebelum membaca Alkitab, membaca dengan fokus, sediakan waktu sama Tuhan, tidak terburu-buru, merenungkan firman Allah dan mencatatnya, mendiskusikan dengan orang-orang yang percaya, dan menerapkan dalam kehidupan. Kita punya surga, praise you, love with you. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang-orang yang saudara kasihi. Dan jangan pernah lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama datang sama Tuhan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari sambil bawa hatimu, bawa kerinduanmu, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada sekarang selama-lamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu dengan iman percayamu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah,